Oke guys, jadi kita lanjutkan yang kemarin ya. Permasalahan jaringan tereset-reset ya. Untuk router bawaan Starlink suka tereset ya. Jadi melepas jaringan tanpa sandi ya. Karena itu router Starlink itu kalau 6 kali cabut cabut, itu dia mereset jaringan ya bosku, mereset router, melepas jaringan tanpa sandi ya. Jadi dia tereset ya. Jadi solusinya, karena kita tidak secara langsung mengawasi jaringan Starlink kita yang ada di pantai barat, jadi yang jaga itu mertua saya ya. Jadi dia cuman diajarkan untuk menjual voucher ya. Jadi vouchernya sudah kita cetak-cetak, tinggal kita kasih mertua. Jadi susah ya bosku kalau tereset-reset ketika jaringan listrik tidak stabil, naik turun atau mati menyala. Karena listrik di pantai barat Saloya itu seperti itu ya bosku. Jika ada angin kencang listrik bermasalah ya. Jadi mati menyala, urusan ya bosku. Jadi kita urusan lagi ke pantai barat, dari Palu ke pantai barat urusan ya, karena hampir setiap hari ya, bermasalah routernya tereset. Jadi kita solusinya kita belikan ini ya bosku, adaptor PoE. Ini adaptor PoE harganya sekitar 700 ribuan ya bosku. Ini merek Yaoseng, seperti yang kita jelaskan kemarin, sudah ada di videonya kemarin, sama power supply-nya. Ini power supply-nya 248 volt 2,3 ampere ya. Jadi ini ada adjustable-nya. Ada trim pot-nya, trim pot. Nah, ini tegangan input ya bosku, ada ground-nya. Ini outputnya itu 48 volt. Ini menuju ke adaptor PoE-nya. Ini merek Yaoseng. Nah, ini LAN ya. LAN ini ke mikrotik, dari mikrotik ke access point ya bosku. Ini input ya dari PSU-nya, output PSU-nya. Nah, kalau ini untuk menghidupkan antena ya. Jadi ini dari antena ke sini ya. Colokan antena ke sini, ini untuk menghidupkan antena dan mentransmisi data ke LAN, kembali ke LAN. Itu bosku. Jadi solusinya, jika Anda tidak jaga langsung usaha wifi voucheran Anda, pakaikan ini ya bosku. Jangan adaptor seperti yang kemarin ya bosku, adaptor LAN, karena jaringan suka tereset-reset ya. Karena di sini kita tinggal mencetak voucher, dikasih banyak memang, baru dititip sama mertua, kemudian kita balik ke Palu ya bosku. Palu Saloya itu sekitar 2 jam ya kalau naik motor. Jadi karena kita bosan setiap hari atau setiap bermasalah jaringan listrik, jaringan terlepas, kita rugi ya bosku. Jaringan Starlink melepas jaringan tanpa sandi ya. Jadi orang pakai gratisan ya bosku. Jadi ini solusinya, pakai adaptor PO. Ini merek Yaoseng dan PSU. Sebenarnya bisa juga pakai PSU sepeda listrik ya bosku, seperti ini, karena dia sama tegangannya, output tegangannya itu 48 volt. Jadi kita lebih pilih power supply saja, mudah-mudahan lebih awet ya bosku. Ini saya pesan sepaket. Jika ada yang mau pesan dengan saya, sekalian dipasangkan, boleh berkabar bosku di 082346311035 yang mau dipasangkan, sampai dari daftar akun Starlink, ambil paket akun Starlink, sampai setting mikrotik dan setting perangkat ya bosku. Jadi dari Starlink sampai setting perangkat dan setting mikrotik, setting akun, daftar akun ya.
untuk paket residensial kah, jelajah. Jadi yang kita jelaskan di sini paket residensial dan jelajah itu sama ya bosku. Jadi kelebihan paket jelajah, karena saya ada punya teman yang pakai Starlink, dia pakai jelajah tanpa batas ya. Jadi bukan yang prioritas. Kalau prioritas lain lagi ya bosku. Jadi harganya lebih mahal. 1.250.000 yang jelajah tanpa batas. Jadi itu antena Starlinknya itu bisa dipindah-pindah tanpa merubah lokasi. Nah, bedanya dengan residensial. Kalau residensial itu menetap di satu titik. Kayak paket rumahan ya bosku. Wifi rumahan menetap di satu titik. Itu residensial. Tapi bisa kita rubah titiknya jika sewaktu-waktu kita pindah rumah atau bagaimana, bisa kita rubah titiknya. Jika ada permintaan di satu lokasi itu, permintaannya banyak, itu untuk merubah titik persetujuannya ACC-nya sampai 20 menit ya bosku, baru titik lokasi terpindah. Jadi jaringan aktif kembali ya, seperti itu. Jadi 20 menit ya kalau tidak salah, 20 menit untuk kita merubah titik jaringan ya. Sumpahnya kita pindah rumah atau pindah tempat usaha, itu residensial, bisa kita rubah titik lokasinya supaya aktif kembali jaringan internetnya ya bos. Kemudian kalau untuk wifi voucheran pakai Starlink itu banyak biayanya ya bosku, banyak biaya. Kalau ada jaringan biasa mending pakai yang punya Telkom ya bosku, entah itu IndiHome, anak perusahaan IndiHome atau yang lain-lain ya bosku. Jadi kita pakai jaringan mereka terus kita bagi. Kita pakai yang Mbps-nya tinggi, lebih hemat biaya daripada kita pakai Starlink ya bosku. Untuk kecepatan Starlink sudah ada saya taruh di video sebelumnya. Jadi seperti itu ya bosku. Rencana kita mau tarik satu titik lagi menggunakan satu Starlink ya bosku, supaya ada untung, karena untuk satu titik hanya bisa mengejar paket bulanannya ya bosku. Itu residensial 750 sebulan. Jadi kita mau tarik satu titik lagi untuk keuntungan kita, walaupun cuman sedikit ya alhamdulillah. Karena yang kita pikirkan lagi, jika ada perangkat yang rusak biaya lagi ya bosku. Jadi belum kembali modal biaya lagi, itu yang kita pikirkan. Kemudian belum kembali modal, kemudian usaha sudah jalan, tidak ada untung ya. Jadi kalau kita tidak tarik titik baru, bisa jadi cuman paket per bulannya saja yang terkejar ya. Karena kemarin saya lambat pasang, semua alat sudah saya pesan, itu saya nombok ya, untuk per bulannya 200. Jadi pendapatannya selama 22 hari itu cuman 500 lebihan. Saya nombok 200 ya untuk paket per bulannya, untuk di satu titik ya bosku. Karena di kampung itu kebanyakan orang malam ya, berselancar menggunakan internet itu malam ya. Jadi pulang dari kebun baru internetan ya. Jadi seperti ini ya bosku, supaya tidak ada masalah-masalah lagi. Ini ada sekringnya ya bosku, pengaman. Jadi Starlink Anda mudah-mudahan bisa aman menggunakan ini karena ada sekring ya bosku. Ini inputnya 48 volt. Di sini LAN ke mikrotik atau ke router, terserah agan ya. Ini dari antena untuk menghidupkan antena ya, dan mentransmisi data dari antena ke mikrotik atau ke router. Oke, sekian dulu, mudah-mudahan tidak ada yang dilupa. Jangan lupa subbreaker ya bosku, channel Pendekar Solder. Ngopi dulu bosku, ngopi. Jadi kita rencana sebentar atau besok langsung berangkat ke Saloya, Palu ke Saloya, dari Palu ke Saloya. Karena kita tinggal di Palu dan punya usaha Starlink di Pantai Barat, di rumah mertua saya. Jadi kesimpulannya, supaya tidak ribet ke sana kemari jika jaringan listrik tidak stabil,
naik turun atau tegangan mati hidup agar tidak terreset. Karena di sana bosku, ketika menyala 1 detik kemudian mati lagi, menyala lagi, 1 detik kemudian mati lagi, menyala lagi. Itu mereset jaringan ya bos. Jadi jaringan wifi Anda bisa terlepas tanpa menggunakan sandi. Nah, jadi solusinya ini bosku, jangan lupa beli ini, jangan beli seperti yang saya beli kemarin ya. Oke, jadi jangan pakai yang seperti ini bosku. Ini perangkat kita mau tarik jaringan baru. Nah, ini ada juga antena ya bosku, maksimal 10 dBi supaya jarak sebar rotor pemadannya yang bawaan 3 dBi antenanya bisa lebih luas ya, mudah-mudahan lebih luas. Jadi jangan pakai yang seperti ini kalau mau jaringan Anda aman ya ketika naik turun aliran listrik ya. Mana kita cari dosnya ya. Jadi perangkatnya sudah terpasang di rotor bawaan, jadi kita tidak pakai lagi rotor bawaan Starlink ya. Jadi kita langsung ke Mikrotik tanpa rotor Starlink, Jadi guys, kalau kita mau pakai rotor begini bisa ya, rotor begini bisa, tapi kita setting memang di ini mau pusing. wifi IndiHome ya. Jadi jangan setting rotor di wifi Starlink, internet Starlink, karena dia ada pengamannya yaitu diproteksi. Jadi ketika kita masuk IP 192.168.1.1 itu akan dialihkan ke Starlink ya. Jadi ada website larangan Starlink, dilarang ya masuk ke IP itu. Jadi Starlink ini sudah dilengkapi protect. Jadi sebenarnya bisa ya bosku pakai rotor begini. Jadi dari adaptor PO ke rotor begini. Ini sudah saya ukur kecepatannya, dia melepas 30 sampai 40 Mbps ya per detik. Ini rotor begini. Jadi jangan disetting jika ingin melepas jaringan di sini supaya masuk ke login wifi voucheran kita tanpa sandi. Jangan disetting menggunakan wifi Starlink ya. Jadi gunakanlah dulu IndiHome atau semacamnya IndiHome untuk mengsetting routernya ya. Jadi kita login dulu ke routernya 192.168.1.1, baru kita setting di situ. Untuk routernya jaringannya di non saja, dilepas. Jadi bisa kita ganti dulu namanya, nama jaringannya, kemudian kita aplikasikan di perangkat Starlink, antena Starlink. Jadi kita ganti router bawaan Starlink yang suka terreset jika jaringan listrik naik turun, kita ganti dengan router yang seperti ini atau access point outdoor ya, terserah agan. Router seperti ini atau access point outdoor bisa menggunakan Mikrotik dulu, kemudian ke sini, bisa langsung ke sini tanpa menggunakan Mikrotik ya. Jadi router bawaan Starlink sudah tidak kita gunakan. Kalau kita ke Mikrotik dulu baru ke sini ya, karena kita menyewakan wifi voucheran. Jika Anda ingin membagi jaringan juga ke rumah 1, rumah 2, rumah 3 bisa menggunakan Mikrotik. Jadi kecepatannya itu bisa dibagi di Mikrotik di Winbox-nya ya bosku. Oke, sekian dulu saran dari saya si pendekar solder. Jangan lupa like, share, and subscribe. Nah ini kita bawa pulang ulang ya. Nanti kita mau beli, kita sudah pesan tenda 03 ya, yang 5 km. Itu jadi penangkap jaringan secara wireless. Nanti kita tangkap jaringan di rumah mertua saya yang saya pasangkan Starlink ke rumah kakak dari mertua saya, kakak dari istri saya. Itu jaraknya sekitar 400-500 meter ya dari rumah, tanpa menggunakan kabel. Jadi kita tarik jaringan secara wireless ya, point to point ya.
Terus kita sebarkan menggunakan router biasa saja ya bosku. Kita gunakan router ini yang biasa dipakai IndiHome atau Excel Home. Oke, sekian dulu, salam dari saya si pendekar solder. Jangan lupa like and subscribe. Oke, jadi Anda juga bisa, ini saya lanjut lagi ya bosku, saya lupa jelaskan. Anda juga bisa pakai adaptor seperti ini, adaptor LAN seperti ini. Jika Anda stay terus ya di tempat usaha Anda atau di WiFi voucheran Anda, bisa gunakan ini. Jadi jika jaringan terreset, bisa kita setting ulang ya. Kalau Anda tidak stay, cuman taruh titip usaha terus tinggal ya, pakai seperti ini ya. Kalau ini di situ di router bawaan bisa kita dapatkan kecepatan 60 sampai 70 Mbps ya. Kadang juga di bawah 60, 50, 40, 30 ya begitu. Jadi stabilnya di situ ya, kadang naik turun. Kalau di router bukan bawaan, access point atau router biasa itu tidak sampai ya. Jaringan kecepatan Mbps-nya itu tidak sampai 70, 60 ya. Paling tinggi 40 Mbps ya bosku. 40 Mbps kalau pakai router biasa. Jadi kita nanti cari solusi supaya jaringan itu berapa yang didapatkan dari antena Starlink ke router, begitu juga yang kita dapatkan dari router ke HP ya, berapa Mbps ya. Kita masih cari solusi supaya tanpa router bawaan, supaya jaringan bisa sampai 60, 70 atau 50 Mbps ya bosku, dari router yang bukan bawaan Starlink. Mudah-mudahan bisa ya bosku. Tanpa router bawaan kita bisa dapat jaringan untuk yang kita gunakan di rumah ya bosku, 60 sampai 70 Mbps ya bosku.